Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Senang sekali rasanya hari ini atau malam ini saya bisa diberikan kesempatan gitu ya untuk bisa bertatap muka, walaupun kita dari tempat yang berbeda-beda. Uh, saya merasa senang gitu ya, bukan karena saya bisa berbicara di depan teman-teman, bukan, tapi saya bisa bisa memberikan banyak manfaat lagi sama orang. Saya bisa memberikan sharing gitu ya, walaupun pada akhirnya mungkin ilmu yang saya miliki atau pengalaman yang saya miliki masih belum banyak, atau bahkan bisa lebih banyak dari teman-teman semuanya. Tapi itu tidak masalah dalam jago preventif. Itu tidak menjadi sebuah masalah dalam setiap webinar yang kita lakukan, karena dengan adanya webinar ini tujuan kami hanya ingin membangun silaturahmi, membangun sebuah jalinan silaturahmi yang sangat kuat antara kita sebagai seorang baik yang public health maupun bukan, yang memang benar-benar ingin membangun kepreventivismenya terhadap kesehatan gitu. Saya diberikan sebuah kesempatan untuk berbicara mengenai sebuah apa ya, simbol atau simptom yang sebenarnya pada akhirnya teman-teman semua setiap hari mungkin bisa rasakan gitu. Nah, tapi yang paling penting dari teman-teman semuanya, teman-teman semua bisa gitu ya mendapatkan poin-poin pentingnya. Teman-teman bisa ngeh gitu ya apa yang pada akhirnya akan saya sharingkan. Oke, malam hari ini saya akan berbicara menggunakan slide. Jadi pastikan sinyal teman-teman semuanya dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang benar-benar bagus lah pokoknya. Karena selalu saat webinar saya selalu mendengarkan dan tidak pernah satu kali saya putus untuk tidak mengikuti webinar. Kayak gitu. Oke, saya share screen. PPT saya, mohon ditunggu sebentar. Sudah kelihatan ya teman-teman semuanya? Kalau sudah terlihat silahkan chat, silahkan ramaikan di kolom chat teman-teman semuanya. Kayak gitu. Dan saya gitu ya, saya kasih clue buat teman-teman semuanya. Takutnya nanti teman-teman semua tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Silahkan siapkan minimal satu pertanyaan dari teman-teman semua yang ingin bertanya. Karena saya yakin materi malam hari ini tuh materi yang sangat sering atau materi yang berhubungan dengan masalah teman-teman semua yang teman-teman rasakan setiap hari. Kayak gitu. Ini kayak masalah setiap hari yang kita rasakan aja gitu. Jadi pasti teman-teman semua banyak yang ngerasain ini. Oke. Sebelumnya, saya F5 dulu. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di Jago Preventif. Pada malam hari ini, gitu ya, saya akan berbicara, saya akan sharing, gitu ya, terkait suatu hal permasalahan laten di dunia kesehatan, bahkan tidak di dunia kesehatan, tapi menjadi sebuah permasalahan yang berada di dalam masyarakat, di mana kita sebagai seseorang yang memiliki jiwa preventif, jiwa-jiwa yang mau mencegah terjadinya sebuah penyakit, kita harus mampu mengenali masyarakat, mengenali kondisi sosial yang ada di masyarakat. Judul apa sih yang sebenarnya pada akhirnya saya angkat pada materi malam hari ini adalah, saya ingin menjelaskan gitu ya, bahwa sebenarnya stres, galau gitu ya, lalu lelah, letih, dan gundah. Ini yang sebenarnya pada akhirnya kata-kata yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengarkan dari teman-teman gitu ya. Nggak cuma saya sih, tapi semua orang pasti banyak yang merasakan ini. Oke, saya pengen berbicara ini secara singkat, ini udah saya terpakai 5 menit sebagai pembukaan. 15 menit kita akan diskusi, kita akan berbicara masalah hal ini. Oke, saya mau minta tolong kepada teman-teman yang menggunakan handphone, jangan dicoret-coret ya layarnya, karena ini beberapa kali sering terjadi seperti ini. Oke, sebelumnya gitu ya, kalau pepatah selalu bilang bahwa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Mungkin sebagian teman-teman semua udah tahu gitu ya. Karena saya ingin tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Ahmad Tahta Kurniawan. Saya biasanya dipanggil Tahta, Ahmad gitu ya, atau Awan gitu biasanya. Saya adalah alumni Sarjana Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Umur saya saat ini 23 tahun, gitu ya. Saya berasal dari kampus Universitas Indonesia dan pernah menjadi ketua BEM Institut di tahun 2015. Saat ini, aktivitas saya adalah sebagai seorang praktisi ahli K3
di salah satu divisi di perusahaan Freeport Indonesia. Dan juga gitu ya, saya sekarang memiliki kesibukan yang lain sebagai founder di Jago Preventif. Saya juga bersama rekan saya, tim partner saya, untuk membangun bisnis reseller. Oke, berarti artinya saat ini posisi saya bukan di Jawa, saya berada di Timika gitu. Tapi alhamdulillah bisa sharing juga sama teman-teman semua. Dan ini adalah salah satu kekuatan, salah satu sebuah opportunity yang dimaksimalkan oleh Jago Preventif untuk bisa berbagi, untuk bisa sharing terkait public health atau berbagi terkait preventif. Oke, teman-teman semuanya, kita sedikit akan mulai dengan materi pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, kita mencoba untuk melihat bagaimana kondisi sekarang, gitu ya. Bagaimana kondisi stres, bagaimana kondisi kelelahan atau fatigue yang dialami oleh masyarakat sekarang di Indonesia. Saya memiliki, kita sama-sama melihat ya, bagaimana data-data yang kita bisa akses di Google, yang bisa kita menjadi sebuah acuan buat kita untuk pada akhirnya sadar dan ngeh atau paham bahwa mengelola stres itu adalah hal yang sangat penting buat diri kita. Ada dua berita yang sangat menggegerkan di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Yang pertama, Jakarta gitu ya, sebagai sebagai ibu kota negara Indonesia, telah disurvei, telah diteliti oleh salah satu lembaga gitu ya, lembaga yang cukup terkenal di dunia, mengenai penilaian stres masyarakatnya, bahwa menunjukkan bahwa Jakarta adalah kota nomor 18 menjadi kota yang paling stres di dunia. Bayangkan aja, di dunia ini ada berapa puluh ribu negara yang pada akhirnya menjadikan Jakarta menjadi 18 kota atau menjadi urutan nomor 18 menjadi kota yang paling stres di dunia. Dan kabar yang tidak baiknya lagi adalah bahwa di tahun 2009 lalu gitu ya, telah memunculkan sebuah masalah bagi calon legislatif di mana yang tidak terpilih menimbulkan sebuah stres, menimbulkan sebuah efek psikologi sosial yang mampu mengubah sikap dan karakter dari si caleg itu tersebut. Kenapa? Lagi-lagi karena stres, lagi-lagi karena menjadi depresi, patah semangat dan sebagainya. Bahkan dalam berita ini disebutkan bahwa mereka sampai mengalami gangguan jiwa. Dan ini saya tidak masukkan. Silahkan teman-teman semua akses Google hari ini. Di dalam berita okezone.com diberitakan bahwa ada salah satu murid gitu ya, ada salah satu murid yang pada akhirnya mengalami sebuah stres berat hingga dia membunuh gurunya sendiri. Itu baru saya baca pada sore hari ini. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya simpel teman-teman semuanya. Apa yang terjadi stres pada kita sekarang hari ini? Sepakat tidak kalau semua orang atau minimal ada sekitar 28 orang yang mengikuti webinar ini, teman-teman semua pernah merasakan stres, baik itu stres berat, ringan, atau sedang. Dan saya ingin menceritakan bahwa saya merasa tepat sekali untuk bisa membicara materi ini, karena saya minggu depan akan presentasi mengenai fatigue atau kelelahan yang dipengaruhi oleh stres dalam pekerjaan, yang dimana itu sangat berkaitan dengan materi malam hari ini. Tapi saya tidak akan membahas materi itu secara detail untuk mengenai penelitian ini. Saya akan lebih fokus bagaimana kita sebagai mahasiswa, mungkin di sini ada yang sudah lulus, tapi tidak akan jauh dengan materi yang saya bawakan malam hari ini, bahwa stres yang dialami oleh mahasiswa pun juga akan dialami oleh stres setelah menjadi mahasiswa. Sepakat atau tidak? Mari kita bahas bersama.